Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5 SDIT Azhar Sragen. Ini adalah video kedua ya. Sudah melihat video pertama belum? Nah, hari ini Ustadzah akan melanjutkan penjelasan Ustadzah tema 2 muatan IPS, yaitu materi jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar. Simak baik-baik, insya Allah tidak lama ya. Jenis usaha itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada usaha perseorangan, dan yang kedua adalah usaha kelompok. Nah, usaha perseorangan ini teman-teman, ini usaha atau kegiatan yang diusahakan, dimiliki dan dipimpin oleh seseorang. Tetapi jika usaha kelompok, itu usaha yang merupakan gabungan antara beberapa orang. Jadi orangnya tidak hanya satu, tetapi lebih. Nah, itu juga bekerja sama ya teman-teman ya, untuk membuat suatu perusahaan. Nanti akan Ustadzah jelaskan lagi. Nah, kita lihat dulu usaha perseorangan ini, contohnya toko, bengkel, warung. Biasanya ada di depan rumah ya teman-teman ya. Misalkan Pak Rudi memiliki bengkel motor. Nah, berarti Pak Rudi itu mempunyai usaha sendiri yang dimiliki Pak Rudi sendiri dan dipimpin oleh Pak Rudi sendiri. Berarti itu dinamakan usaha perseorangan. Ada juga toko. Nah, misalkan toko dimiliki oleh seorang, kemudian diusahakannya sendiri dan juga dipimpinnya sendiri, berarti itu adalah usaha perseorangan. Sudah paham? Sekarang kita usaha kelompok. Usaha kelompok ini ada 5. Yang pertama adalah firma. Yang kedua, CV. Ustadzah jelaskan untuk usaha kelompok, firma, CV, dan PT, Ustadzah jadikan satu layar ya, karena ketiganya ini seperti memiliki kesamaan. Nah, firma, CV, maupun PT ini, teman-teman, merupakan perkumpulan 2 orang atau lebih. Nah, untuk CV juga, persekutuan 2 orang atau lebih. Untuk PT juga, persekutuan 2 orang atau lebih. Karena memang usaha kelompok ini didirikan dan dilakukan oleh satu orang, lebih dari satu orang, seperti itu. Nah, ketiganya ini sama-sama mendirikan suatu perusahaan. Mendirikan suatu perusahaan, dan yang PT juga mendirikan suatu perusahaan. Nah, perbedaannya di kalimat yang paling bawah. Untuk firma, Ustadzah bacakan, artinya firma itu adalah perkumpulan 2 orang atau lebih yang mendirikan suatu perusahaan di mana semua anggotanya memiliki hak untuk melakukan tindakan dalam perusahaan tersebut. Jadi teman-teman, 2 orang atau lebih tadi yang mendirikan perusahaan tadi memiliki hak yang sama. Jadi semuanya melakukan tindakan. Kata kuncinya ada di hak untuk melakukan tindakan. Nah, kemudian kita lihat di CV. CV atau persekutuan komanditer, yaitu persekutuan 2 orang atau lebih yang mendirikan suatu perusahaan yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Teman-teman, berarti ini kata kuncinya. Yang membedakan antara CV, firma, dan PT itu ada di sini. CV itu terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Teman-teman, bedanya sekutu aktif dan sekutu pasif, ini yang sekutu aktif ini tanam modal dan dia juga mengusahakan perusahaannya itu, melaksanakan, menjalankan. Nah, berarti dia menanam modal dan juga menjalankan perusahaannya itu. Tetapi jika sekutu pasif, ini hanya tanam modal saja, tidak melaksanakan atau melakukan di usahanya itu. Untuk PT atau perseroan terbatas, ini kata kuncinya ada di modalnya dari penjualan saham.
Nah, ini termasuk surat berharga ya. Kemudian, kalian sudah paham belum antara firma, CV, dan PT? Untuk firma, tadi kata kuncinya ada di memiliki hak untuk melakukan tindakan. Yang CV terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau PT itu modalnya dari penjualan saham. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, yang keempat, usaha kelompok yang keempat adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, badan usaha ada asas kekeluargaannya. Seperti itu ya. Selanjutnya, BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dari negara. Sebagian besar modalnya dari negara. Itu berarti BUMN. Teman-teman, contoh-contoh BUMN di sini Ustazah jelaskan ada 5. Yang pertama Pertamina, kemudian Perusahaan Listrik Negara, Bank BRI, Bank BNI, dan Mandiri, Telkom, dan PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya, kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3 itu ya teman-teman ya. Yang pertama, kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan. Nah, di sini kata kuncinya, menghasilkan barang atau meningkatkan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan. Menghasilkan barang. Nah, orangnya namanya produsen. Ingat-ingat, orangnya namanya produsen. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Dan orang yang menyalurkannya itu disebut distributor. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan manusia untuk menggunakan. Nah, ketika kalian menggunakan barang, memakan barang, menggunakan jasa, itu berarti kalian sebagai konsumen alias orang yang melaksanakan kegiatan konsumsi. Gunanya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu ya teman-teman ya, insya Allah ini juga sudah ada di kelas 4. Selanjutnya, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi di masyarakat. Yang pertama, memberi kesempatan orang lain untuk melakukan usaha. Silahkan teman-teman, kita gerakkan. Kalau misalkan kita ingin membeli sesuatu, silahkan ke warung yang terdekat di tetangga kita. Berarti kita bisa memberikan kesempatan tetangga kita untuk melakukan usaha. Kemudian, tidak merendahkan usaha orang lain. Memberi motivasi untuk memperbaiki dan mengembangkan usaha. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat jika memiliki usaha yang sama. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Menghargai setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Nah, itu teman-teman, Ustazah akhiri review Ustazah pada kesempatan kali ini. Ustazah harap kalian semangat, tetap belajar, tetap menjaga kesehatan. Semoga sukses dan lancar PTS besok. Oke? Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.